Anda yang baru menyaksikan Talk to iNews, kita masih membahas soal paket kebijakan ekonomi yang memang jadi sorotan kita semua saat ini. Dan mari kami ajak Anda untuk melihat infografik yang bisa menjadi pemahaman pencerahan bagi kita soal paket kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian nanti kita akan melihat juga bagaimana perbandingannya dengan masa Presiden SBY. Tahap pertama ini adalah mendorong daya saing industri nasional, mengubah 89 peraturan. Ini yang dimaksud dengan deregulasi dari aturan-aturan yang dianggap mengganggu, terutama diantaranya soal pengadaan barang dan jasa pun menjadi perhatian. Kemudian mempercepat proyek strategis nasional, lalu meningkatkan investasi properti. Tadi disinggung juga sama Mas Irfan ya, bahwa properti ini sumbangannya besar tapi melesu luar biasa sekarang, dan juga jangan hanya ke rumah yang murah saja. Berikutnya kita lihat infografik lain yang sudah disiapkan. Ini adalah di eranya SBY, tapi terutama di masa pemerintahan yang kedua, di term yang kedua. Jadi waktu itu juga kita ingat ada istilah debottlenecking yang disampaikan oleh Presiden SBY ke Bu Eni. Bu, kalau kita membandingkan dengan objektif begitu ya, kondisi di 10 tahun SBY dan sekarang di Jokowi yang masanya baru akan 1 tahun di Oktober depan, apa yang catatan yang menurut Ibu plus minus pendekatan terhadap kondisi yang ada yang dihadapi oleh mereka? Kesamaannya dulu ya, sebelum perbedaannya. Kesamaannya setiap pemerintahan ini selalu punya jargon yang indah. Waktu zaman Pak SBY jargonnya adalah pertumbuhan yang inklusif. Nah, itu luar biasa inklusif ya. Artinya sangat berkualitas, tidak hanya pro growth tapi juga pro pur, pro job, apalagi tambah lagi pro environment gitu kan. 4 dulu pro dulu ya. Sekarang juga kita mempunyai jargon untuk pertumbuhan di ekonomi di nawacita itu, terutama peningkatan produktivitas. Ya, artinya kita ayo kerja untuk produksi gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan justru sekarang dibandingkan dengan era, kalau kita bandingkan startnya tidak hanya di eranya Pak SBY, bahkan setelah kita mengalami krisis 98 sampai hari ini kan memang ekonomi kita juga up and down ya, jadi turun naik. Tetapi yang pasti walaupun ekonomi kita menurun di era sebelumnya, itu tidak pernah ada yang namanya PHK massal. Nah, sekarang ini persoalannya adalah terjadi PHK massal. Nah, ini titik yang sangat krusial. Nah, kedua adalah betul bahwa di eranya Pak SBY kemarin memang daya beli masyarakat masih terjaga karena pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih di atas 5,5%. Juga investasi bahkan sempat porsinya sampai 34% gitu. Tetapi ini juga bukan semata-mata keberhasilan waktu eranya Pak SBY, karena waktu eranya Pak SBY memang banyak diuntungkan oleh kondisi eksternal. Pertama adalah harga komoditas yang masih bahkan sempat melambung. Batubara seksi luar biasa begitu ya. Betul. Dan juga aliran modal. Jadi kuantitatif easing yang dilakukan oleh Amerika ini lari kemana-mana termasuk ke Indonesia. Jadi kita dapat dana masuk itu yang sifat capital inflow, tapi hot money gitu sayangnya, bukan di sektor-sektor yang penanaman modal langsung. Nah, hot money ini yang sekarang menjadi persoalan gitu kan, justru yang kita, karena untuk mempertahankan hot money, BI harus melakukan kebijakan tight money policy atau pengetatan likuiditas dengan suku bunga yang tinggi sehingga mencekik teman-temannya Pak Irfan gitu kan. Nah, ini yang jadi juga persoalan. Yang ketiga adalah mestinya ada hal-hal yang sifatnya urgent dan juga ini yang harus dilakukan pada eranya Pak SBY, misalnya ketika dapat dana-dana masuk tadi, mestinya kan harus segera dilakukan berbagai macam antisipasi. Misalnya dengan dari sisi moneternya mestinya yang tadi dibacakan oleh Pak Agus Marto itu sudah dilakukan dari kemarin untuk memitigasi supaya dana-dana hot money ini tidak mudah keluar masuk seenaknya gitu kan. Nah, kedua juga bagaimana memanfaatkannya. Katakanlah pasti kan ini nggak terus menerus kuantitatif easing ini. Nah, suatu saat pasti kita akan menghadapi persoalan seperti yang sekarang kita hadapi. Nah, kalau ini dipersiapkan, misalnya kemarin kita betul-betul mendorong industri-industri substitusi impor.
mendorong industri-industri hilirisasi industri, dan juga mengerjakan satu program yang selalu terus menjadi wacana, yaitu energi alternatif. Iya. Nah, maka persoalan yang sekarang komplikasi, persoalan yang sekarang kita hadapi ini bisa jadi tidak akan separah sekarang. Gitu. Dari sisi teman-teman pekerja, kalau kita membandingkan secara apple to apple susah karena kan kondisinya beda, tapi relatif proporsional deh gitu, Bang Iswan. Antara sekarang sama dulu 10 tahun eranya SBY. Kalau kita bandingkan di masa Presiden SBY dengan Presiden Jokowi, yang paling buruk di Presiden Jokowi. Karena ketika Presiden Jokowi menjadi presiden, yang pertama kali kebijakan yang diambil oleh beliau adalah mekanisme pasar. Dia pangkas saya beli buruh. Sehingga pada berdasarkan perhitungan kami, kajian kami, setiap kenaikan BBM 1%, maka akan menyebabkan inflasi 1,03%. Akibat dipangkasnya oleh kenaikan BBM, daya beli buruh dan masyarakat turun sesungguhnya itu sekitar 30-40%. Ini masalah awal. Itu yang menyebabkan krisis sekarang ini. Makanya kami di Serikat Buruh sesungguhnya itu berharap sekali paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Jokowi menyentuh langsung ke jantung masalah yang ada. Jadi pengennya apa? BBM apa misalnya? Ya misalnya tadi peningkatan daya beli. Peningkatan daya beli udah. Dulu ketika Presiden Jokowi menaikkan BBM itu, harga BBM di pasar dunia $62 per barel. Tapi sekarang udah 40. Kalau dia pro peningkatan daya beli, turunkan harga BBM, itu langkah pertama. Paling tidak bisa menurunkan biaya transportasi. Tentu akan tinggal efeknya kepada sektor-sektor distribusi. Karena logistik, kita juga logistik itu bisa berkontribusi 40%-an kan dari apapun yang kita beli begitu ya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kami harapkan sampai hari ini sesungguhnya itu kebijakan sektorial insentif harus diberikan pada pengusaha, harus segera dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya, ini kesalahannya. Jadi pekerja pun ingin Presiden Jokowi merhatiin pengusaha karena iya dong. kalau pengusaha susah pekerja yang kena dampaknya. Ya, di PHK. Kita akan lanjutkan lagi. Ternyata Mas Firmansyah nggak bisa bergabung dengan kita, tapi nggak apa-apa. Kita masih akan lanjutkan. Ada satu segmen lagi. Mas Irfan, saya minta komentarnya dari pengusaha nanti ya. Kita akan ikuti dulu iNews terkini berikut ini.